Negara manakah yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia? Arab Saudi, Pakistan, Mesir atau Nigeria? Tidak satupun dari mereka. Jawaban yang benar adalah Indonesia. Islam adalah agama di Indonesia dengan pemeluknya terbanyak dengan 87,2% dari jumlah penduduk Indonesia mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Dan survei 2010 Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 220 juta Muslim, tetapi mereka melihat peta dunia dan mengetahui bahwa Islam dimulai di Arab pada abad ke-7 dalam hal perluasan untuk memasukkan lebih banyak orang, terutama di benua Afrika Utara dan Asia Barat Daya. Pertanyaannya baru saja muncul. Bagaimana Islam mencapai Nusantara ini? Bagaimana pulau-pulau yang jauh ini menjadi Muslim? Penaklukan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan terciptanya kekhalifahan. Kerajaan ini berkembang pesat dan menempati wilayah geografis yang sangat besar, menduduki lebih banyak tanah. Masuk Islam dipromosikan melalui kegiatan misionaris, terutama para imam itu. Mereka menceritakan ajaran agama masyarakat setempat. Karena ekspansi militer yang cepat, agama baru juga berkembang, dan wilayah baru ditaklukkan. Dinasti awal ini berfokus pada penyebaran agama baru, tetapi mereka juga fokus pada ekonomi, penelitian, dan perdagangan. Selama zaman keemasan Islam, semakin banyak orang menjadi terbiasa dengan agama ini, termasuk para kepala suku bangsawan, tetapi juga pedagang, dan pedagang menyebabkan penyebaran cepat menuju Samudra Hindia dan Atlantik. Pengaruh Islam pertama kali muncul di benua India selama awal abad ke-7 Masehi dengan munculnya pedagang Arab biasa mengunjungi wilayah Malabar yang merupakan penghubung antara mereka dan pelabuhan Asia Tenggara untuk perdagangan, bahkan sebelum Islam didirikan di Jazirah Arab. Ada beberapa teori tentang kedatangan Islam di Indonesia. Keragaman teori disebabkan oleh fenomena kompleksitas, yaitu Islam tidak berasal dari satu tempat, atau negara, juga tidak dibawa oleh satu kelompok orang dan tidak pada saat yang sama. Faktor lain yang memengaruhi keragaman teori adalah perbedaan bukti, unsur minat, subjektivitas nama, dan ideologi sejarawan. Meskipun ada kesimpulan tentang awal masuknya Islam ke Indonesia pada tahun 1963, proses kedatangan dan pengembangan Islam di Indonesia adalah studi yang terus berubah. Jadi masih ada peluang untuk memperbaiki atau memperkuat teori yang ada. Ulama adalah aktor sentral dalam kedatangan awal dan perkembangan Islam ke Indonesia. Sarjana Arab yang berprofesi sebagai pedagang adalah kelompok pertama yang membawa dan mengembangkan Islam ke wilayah Indonesia, kemudian dikunjutkan oleh para dai dari kalangan sufi profesional. Sosok ulama sufi sangat melekat pada dua tokoh, pedagang yang menyeharkan Islam melalui perdagangan serta detak jantung ekonomi rakyat, dan sultan yang menyebarkan Islam melalui kekuatannya. Karakteristik penyebar Islam yang mengkristal ini membuat Islam berkembang. Secara efektif Islam dikembangkan oleh ulama melalui tiga saluran, yaitu budaya, dakwah, pendidikan, seni, budaya, dan perkawinan, struktural politik dan kekuasaan ekonomi, julur perdagangan. Dengan kata lain, proses Islamisasi di Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan politik dan semangat dakwah. Menurut Asyumardi Azra, Islam datang ke Indonesia yang kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Fenomena ini menjadi menarik karena kemudian ditemukan keragaman teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Oleh karenanya, meski kesimpulan tentang awal masuknya Islam ke Indonesia telah disahkan dalam Seminar Nasional Masuknya Islam ke Indonesia di Medan, tahun 1963, namun proses-proses kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia merupakan sebuah kajian yang dapat berubah. Hal ini tentunya tidak membuat stagnannya penelitian dan diskusi tentang masuknya Islam, karena masih ada ruang yang sangat luas untuk mengkoreksi atau menguatkan teori-teori yang ada. Berkenaan dengan pembahasan kedatangan dan perkembangan Islam ke Indonesia, banyak aspek yang saling berkaitan, yaitu dari mana Islam berasal, daerah mana yang pertama kali menjadi tempat kedatangan Islam, siapa pembawanya, dan kapan Islam sampai ke Indonesia. Karena perbedaan sudut pandang dan bukti-bukti yang ditunjukkan tentunya akan menghasilkan kesimpulan tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia yang berbeda. Keragaman teori-teori sejarawan tersebut di satu sisi menimbulkan perbedaan pandangan tentang teori manakah yang dinilai lebih kuat dibanding teori lain, serta siapa dan bagaimanakah sosok aktor sentral dalam proses kedatangan dan perkembangan Islam ke Indonesia. Dalam video ini kami akan mencoba menganalisis teori-teori kedatangan Islam, teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, teori Cina, teori Turki, tidak dengan cara membenturkan di antara teori-teori yang ada, melainkan dengan langkah mengawinkan di antara teori yang memiliki sinkronisasi. Dengan asumsi bahwa teori-teori tersebut pada dasarnya saling menguatkan dan menyempurnakan. Perbedaan hanya ditimbulkan oleh sudut pandang yang berbeda.
Di sisi lain, efektivitas perkembangan Islam di Indonesia tentunya tidak terlepas dari aktor sentral yang memainkan peran dalam proses Islamisasi tersebut. Oleh karena itu dalam video ini mencoba menjawab siapa dan bagaimana sosok aktor sentral dalam proses kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia. Pembahasan ini menjadi penting untuk menumbuh kembangkan kesadaran sejarah umat, dan mengenalkan tokoh-tokoh dakwah dalam sejarah dakwah Islam di Indonesia. Sejarah masa lalu akan terulang, jika aktor sejarah masa kini melakukan hal yang sama, karenanya sejarah masa lalu menjadi ibrah bagi umat manusia di masa akan datang. Oleh karenanya dengan mengenal sosok aktor sejarah kedatangan dan perkembangan Islam di masa awal akan menjadi entry point, lahirnya tokoh-tokoh dakwah masa akan datang. Menurut Snouk Horgounje, orang Indialah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia menjelang akhir abad ke-13 Masehi. Pendapat ini sekaligus menjawab dari daerah mana Islam berasal. Pendapat ini didukung oleh Van Bonkel, seorang profesor asal Belanda, dengan menunjukkan adanya pengaruh bahasa Tamil dalam bahasa Indonesia, yaitu adanya istilah lebay yang berasal dari labai atau lapai yang artinya pedagang dalam bahasa Tamil. Meski sama-sama mendukung pendapat Snouk Horgounje, Sullivan tidak sepakat bahwa adanya istilah bahasa Tamil dalam bahasa Melayu menjadi alasan bahwa orang Indialah yang membawa Islam ke Indonesia. Pendapat tentang orang Indialah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia juga didukung oleh G.E. Marison, namun menurutnya bukan dari Gujarat melainkan dari India Selatan, pantai Coromandel. Menurutnya keberadaan batu-batu nisan dari Gujarat tidak berarti Islam dari Gujarat. Di antara alasan Marison adalah 1. Jika diyakini Islam berasal dari Gujarat, maka bagaimana dengan fakta bahwa Islam sudah berada di Indonesia sebelum Malikul Saleh mangkat, yaitu tahun 1297. Bila pun ada kemungkinan Islam telah berada di Gujarat 1297, bagaimana pula dengan temuan Marco Polo yang menyebutkan bahwa penduduk Cambai di tahun 1298 masih kafir? 2. Catatan Ibnu Batutah tentang indahnya bangunan masjid yang dibangun saudagar-saudagar pendatang di Cambai pada tahun 1325 Masehi. 3. Adanya jalur dagang di zaman lampau, saudagar-saudagar Arab telah giat lalu lalang di perairan Arab dan Indonesia dengan persinggahan di Sri Lanka. Oleh karenanya Islam sampai ke India bersamaan dengan kedatangan saudara Arab ke India. 4. Temuan Ibnu Battuta bahwa Indonesia, Asia Selatan, Asia Tenggara dan India Utara penganut mazhab Syafi'i, sedangkan orang Gujarat adalah Sunni atau Syiah. Sedangkan Husain Nainar, sarjana India yang berpendapat bahwa orang-orang Indialah pembawa Islam pertama ke Indonesia didasarkan pada pandangannya bahwa adanya pengaruh India yang sudah meluas dan tertanam di Indonesia. Berbeda dengan Snouk, menurutnya Islam sudah sampai ke Indonesia pada abad pertama Nabi dan bahkan mungkin ketika Nabi Muhammad masih hidup. Tregoning dalam bukunya World History Farmalaya, From Earliest Time to 1551, berpendapat saudara Arab dan India adalah dua bangsa yang memegang peran penting dalam membawa Islam ke Indonesia, tapi masih belum terjawab siapa yang memegang peranan utamanya. Dalam pembahasannya, lebih jauh Tregoning menunjukkan peranan Arab dalam pelayaran dan perdagangan. Menurutnya lama sebelum Islam datang, pedagang Arab telah menguasai perdagangan hampir di semua pelabuhan India, dan dari pelabuhan India inilah pedagang Arab menguasai perdagangan rempah-rempah dan membawa Islam ke Asia Tenggara. Menurut penulis dari uraian terakhir ini, dapat dipahami bahwa pedagang Arablah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia, di mana dalam perjalanannya yang sangat jauh telah pula singgah di pelabuhan-pelabuhan India karena beberapa sebab, baik karena faktor ekonomi maupun karena alasan subsidi bahan bakar dan air bersih, baru kemudian melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Gambar di bawah ini, tentang jalur sutra para pedagang Arab dapat menguatkan pendapat di atas. Garis merah pada peta di atas menggambarkan jalur darat perdagangan bangsa Arab pada musim dingin, sedangkan garis biru menggambarkan jalur laut yang ditempuh pada musim panas. Jalur ini ditempuh karena salju membuat karavan para pedagang tidak dapat bergerak atau berjalan. Penjelasan ini sejalan dengan tafsir para mufasir terhadap dalam surat Al-Quraisy ayat 1-4. Para ahli tafsir baik klasik, seperti Al-Tobari, Ibnu Katsir, Zamakhsyari, maupun kontemporer seperti Al-Maraghi, Az-Zuhaili, dan Sayyid Qutb, sepakat bahwa perjalanan dagang musim dingin dilakukan ke utara seperti Suriah, Turki, Bulgaria, Yunani, dan sebagian Eropa Timur. Sementara perjalanan musim panas dilakukan ke selatan seputar Yaman, Oman, atau bekerja sama dengan para pedagang Cina dan India yang singgah di pelabuhan internasional Aden. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa kedatangan Islam ke Indonesia melibatkan peran beberapa kelompok, terutama pedagang Arab dan India. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dan keragaman teori mengenai asal-usul Islam di Indonesia, namun dapat dipahami bahwa pedagang Arab memiliki peran penting sebagai pembawa dan pengembang Islam. Proses Islamisasi dipengaruhi oleh kekuatan politik, dakwah, dan ekonomi, serta melibatkan peran ulama, pedagang, dan penguasa lokal.
Kesimpulan lainnya adalah bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia adalah suatu kajian yang terus berkembang, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperbaiki atau memperkuat teori-teori yang ada. Aktor sentral dalam proses ini, termasuk ulama dan penguasa, memainkan peran kunci dalam penyebaran agama dan pembentukan identitas Islam di Indonesia. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih baik mengenali akar sejarah dan peran Islam dalam masyarakat Indonesia. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya. Semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya.